Selamat datang di channel saya kembali, Febri Timor SOHC. Salam sehat selalu, salam sukses buat kita semua. Oke, untuk melanjutkan part yang semalam, masalah master kopling atas Timor SOHC. Jadi ini selang ini juga dibuka nih, selang saluran minyaknya. Ini dibuka ke arah sana, ya kan? Dulu. Terus setelah dibuka copot, udah copot, ini posisinya master kopnya keluarin dari rumahnya ini, isi air dari sini dan isi air dari sini, gitu. Kedok-kedok, kocok-kocok, tuang, buang, terus kocok-kocok lagi, buang, kocok-kocok lagi, buang, kocok-kocok lagi, buang. Mainin tojoknya yang dari dalam, yang dari dalam itu tadi tojoknya dimain-mainin, keluar-keluarin, keluar masuk. Jadi kalau saat sealnya itu masih kategorinya masih bagus, karatnya akan keluar. Terus yang namanya minyak rem dengan air yang tadi itu akan bercampur. Contohnya kan nanti saat dipasang bercampur, itu tidak masalah. Perbedaannya minyak rem dengan air itu hanya berbeda di titik didih. Jadi contohnya dot 3 itu titik didihnya sekitar 12.000. Kalau dot 4 sekitar 15.000 titik didihnya. Jadi hanya berbeda situ, tidak ada bermasalah di sini gitu. Cuman nanti saat yang buang angin palsu di master kopling bawah, air itu akan terbuang kok gitu. Makanya kenapa setahun sekali kita wajib kuras yang namanya minyak rem. Booster rem ini minyak remnya ini harus dikuras. Karena kenapa? Kalau saat 2 tahun atau 3 tahun kalau unit mobil lama itu kebiasaan pasti berlumpur di yang namanya master kopling, di booster, terus di master close bawah, terus di master rim gitu. Kebanyakan seperti itu gitu. Oke, setelah bersih coba dipasang lagi. Kalau memang tojoknya tadi untuk koplingnya udah padat, pasang aja lagi. Tapi kalau memang posisinya memang udah parah master kopling atas ini saat darurat, ya mau nggak mau harus diganti gitu. Tapi persamaannya banyak kok. Karena ini kebanyakan ini yang kodenya 3/4 sealnya gitu. Kode sealnya ini kebanyakan seal 3/4 gitu. Nah, terus untuk masalah master kopling bawah dibuka kalau sering jebol master kopling bawah, persamaannya banyak. Kalau kita posisinya saat darurat, kalau mau beli sealnya aja 3/4 juga bisa gitu. Tapi kadang sering master kopling bawah nih aus rumah di dalam ini. Nah, tapi saat darurat macam mana cara ngapainnya supaya bisa kita sampai di toko terdekat atau di bengkel terdekat ataupun sampai di rumah lah kita bilang, buka aja ini baut 12 pakai kunci ring atau kunci pas, terus yang atas yang bawah. Setelah itu dibuka lagi baut yang namanya selang minyaknya nih pakai kunci ring 10 gitu. Setelah itu ya kan, di sini kan copot nih master kopling bawah ini, copot semua. Setelah copot semua, posisinya berdirikan di bawah. Jadi nanti sealnya itu akan kita keluarin. Di dalam sini nih karet ini dilepas saja, nih karet boutnya dilepas saja dari ininya. Setelah ini kan gampang dilepas nih setelah copot. Ini di dalam sini nih, di dalam lubang ini, dalam lubang sini ada yang namanya snap ring. Jadi gimana cara bukanya snap ring dalam keadaan darurat? Kalau keadaan darurat pakai obeng plus yang kecil, kalau nggak pakai kawat yang kaku. Diusahakan sih kalau ukurannya kawatnya kaku yang agak besar gitu bisa terbuka dia itu. Hanya dicongkel aja, terus dicongkel diangkat nanti gitu, bisa itu. Nggak repot kok ngerjainnya gitu. Setelah dicopot, jadi kan sealnya setelah keluar. Ini contohnya kita buat aja nih yang di busing ini sebagai sealnya. Terus nanti di sini karetnya. Di sini karetnya. Ini karetnya, ya kan? Kalau misalnya saat darurat di dalam mobil kita ada yang namanya seltip pipa. Jadi busingnya itu cukup diginikan saja. Sealnya bukan busingnya. Ini contoh sebagai busing. Kalau sealnya nanti kecil kali saya buat kan gitu.
Jadi diginikan saja sampai keliling posisinya. Terus sampai keliling terus begini. Udah, sampai 8, 9, 10. Nah, begini semua. Ya kan, sealnya posisinya dah begini. Baru masukkanlah ke rumah boosternya tadi. Rumah booster ini. Tapi cuci dulu yang namanya pirnya, sealnya. Terus setelah nanti sealnya seperti ini, ya kan? Kalau kita nggak punya sel tip, pakai apa? Pakai plastik asoy juga bisa. Namanya keadaan posisi darurat begitu. Jadi pasang lagi balik, udah cuci bersih, pasang lagi balik, sesuaikan semuanya tadi saat masang, ya kan? Pasang lagi snap ringnya yang di dalam sini, jangan sampai hilang snap ringnya. Pasang, oke, tutup semua selesai, udah selesai semua. Udah pasang lagi selangnya, pasang lagi board 12-nya atas bawah, ketetin, pasang lagi nih 12-nya. Isi minyak rimnya dari sini. Udah, kalau yang bagi yang pakai dari booster dia master close-nya ke selangnya ke booster gitu. Selang dari master kopling ke booster master rim. Nah, setelah itu kalau misalnya dari sini isi aja nanti selangnya di sini yang otomatis gitu kan, yang ada sendiri gitu kan, isi aja. Terus buang angin palsunya gimana? Ini buang angin palsunya. Nih. Pakai T10 bisa, pakai ring 10 bisa. Pakai T10 bisa, pakai ring 10 bisa. Ini contohnya pakai pas 10 bisa. Tapi gimana caranya? Harus dikocok dulu dari dalam koplingnya. Dikocok, setelah dikocok ditahan. Ditahan itu artinya kita dipijak kandas, baru kita buka. Kita buka nih olinya pasti pertama dia akan keluar buih. Buih bercampur air. Yang kedua nanti baru dia mulai agak padat buih. Setelah itu ada minyak-minyaknya. Tapi dengan catatan minyak yang di atas ini tadi jangan sampai kosong. Jadi harus diisi gitu. Setelah terasa tinggi udah setelan koplingnya, boleh kita pasang lagi. Semuanya beres. Kita ketetin sampai di manalah titik enaknya kita mijak pedal kopling tadi gitu. Oke, sekian dan terima kasih channel saya ini. Semoga membantu saat darurat. Salam sukses selalu. Timur SOHC.